Baik, kita masuk pada bab 5, teknik sampling. Pertanyaannya, apa itu teknik sampling? Nah, dalam penjelasannya, satu cara pengambilan pengambilan contoh atau sampel untuk teliti. Jadi, sampling itu adalah pengambilan contoh data yang digunakan sebagai objek dari penelitian yang hendak kita gunakan. Lalu, apa sih ruang lingkup teknik sampling? Nah, teknik sampling merupakan teknologi yang cakupan pembicaraannya meliputi dua arah. Masalah pemilihan unit populasi ke dalam sampel dan masalah sampel parameter yang menurut bahasa statistika disebut rencana sampling dan metode estimasi. Jadi ketika hendak melakukan proses sampling dalam sebuah penelitian, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, populasi di mana yang hendak digunakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sampling plan atau parameter yang akan digunakan serta metode apa yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lalu mengapa teknik sampling? Landasan utama penakrikan kesimpulan penelitian adalah fakta empirik. Data dapat dikumpulkan melalui dua cara utama, pengumpulan melalui sensus, complete enumeration, dan pengumpulan melalui sampling survey dengan mempergunakan alat. Nah, terkadang orang-orang berpikir bahwasanya ketika menggunakan sensus, datanya akan lebih baik dibandingkan pengumpulan data yang sebagian atau sampling. Nah, karena dari sensus orang dapat memperoleh fakta yang lengkap. Pendapat tersebut akhir-akhir ini ditentang oleh mereka yang memiliki spesialisasi dalam sampling, yang mengatakan bahwa pendapat itu tidak benar. Sebenarnya, data yang terkumpul melalui sensus mengandung kekeliruan yang tidak kecil sebagai akibat dari adanya sumber kekeliruan yang sistematik. Sifatnya bertambah besar apabila makin banyak unit yang diukur. Mereka, para spesialis sampling, berpendapat bahwa kekeliruan error sistematik ini dapat dikurangi atau diperkecil apabila unit yang dikurangi banyak. Nah, di samping argumentasi tadi, beberapa keuntungan menggunakan sampling dibandingkan dengan secara sensus itu adalah banyaknya penelitian yang boleh jadi tidak mungkin dilakukan secara sensus, tetapi dapat dilakukan secara sampling, terutama penelitian yang sifatnya menghancurkan unit yang diukur. Nah, itu. Yang kedua, biaya penelitian. Karena sampling itu hanya sebagian, tentu akan lebih murah. Lalu waktu yang digunakan itu pasti selalu up to date karena memang datanya hanya sebagian. Lalu diharapkan kualitas data lebih baik karena yang mengerjakan sampling adalah orang-orang yang terlatih. Ini sebabnya mengapa teknik sampling digunakan sebagai alat pemeriksa hasil sensus, post enumeration check atau pasca evaluasi sensus. Nah, batas kekeliruan terbesar atau bound of error dengan menggunakan sampling itu lebih kecil daripada dengan menggunakan sensus. Lalu kekeliruan sampling dan non-sampling. Apa saja kekeliruannya? Bahwasanya sampling error itu pasti terjadi baik itu sensus ataupun sampling. Nah, kekeliruan sampling ini ditekan sekecil mungkin melalui teknik pemilihan unit atau rencana sampling yang tepat dan batas besarnya kekeliruan ini dapat dihitung. Kekeliruan yang membahayakan tidak dapat dihitung besarnya adalah kekeliruan yang besar dari prosedur non-sampling. Sumber kekeliruan non-sampling disebabkan antara lain, nah ini petugas wawancara, alat ukur yang dipergunakan, kuesioner, responden unit yang diukur, non-respon, batas-batas unit sampling yang tidak jelas. Nah ini 5 hal berkaitan dengan kekeliruan yang dikaitkan dengan prosedur sampling, yaitu prosedur sampling. Nah, kita coba lihat pada sub E itu pemilihan atau pengembangan alat pengambil data. Jadi ketika kita hendak menggunakan instrumen atau pengambil data yang menentukan kualitas data,
yang dapat dikumpulkan dan kualitas data ini menentukan kualitas penelitiannya. Sehingga perlu diperhatikan alat pengambil datanya sehingga dapat memadai. Karena penelitian tentang status mental menggunakan angket atau menetapkan taraf IQ ini salah satu contohnya. Jadi berkaitan dengan pemilihan atau pengembangan alat dan pengambil data perlu dicermati yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah, ini contoh-contohnya misalnya penelitian mengenai sikap petani terhadap program kerja bakti dengan wawancara yang dilakukan oleh lurah dan pembantu-pembantunya. Jadi samplingnya itu dari lurah dan pembantunya. Jadi pembatasan bagian-bagian data yang diperlukan. Lalu pemilihan alat pengambil data. Keputusan mengenai alat pengambil data yang akan digunakan terutama ditentukan oleh variabel yang akan diamati atau diambil datanya. Dengan kata lain, yang digunakan harus disesuaikan dengan variabelnya. Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan dari segi kualitas alat, dari taraf reliabilitas dan validitas. Pertimbangan-pertimbangan lain biasanya dari sudut praktis, misalnya besar kecilnya biaya, macam kualifikasi orang yang harus menggunakannya, mudah sukarnya menggunakan alat tersebut, dan sebagainya. Lalu pengembangan alat pengambil data. Dalam penelitian di lingkungan ilmu pengetahuan alam atau IPA, seringkali pengambilan data itu telah tersedia, tetapi tidak demikian halnya penelitian-penelitian dalam lingkungan ilmu pengetahuan sosial. Para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial acap kali bahkan hampir selalu mengembangkan diri atau setidak-tidaknya mengadaptasikan alat pengambil data yang akan digunakan. Jika peneliti mengembangkan sendiri atau mengadaptasikan alat pengambil datanya, dia harus melakukan penelitian uji coba untuk memperoleh keyakinan tentang kualitas alat pengambil data yang dikembangkan. Sampai dewasa ini telah dikembangkan cara-cara yang diakui sebagai cara baku dalam pengembangannya. Jadi pengembangan alat pengambil data ini bisa dilihat dari dua pandangan. Pertama dari eksak, ini kan dari eksak. Yang kedua dari humaniora, sosial humaniora. Tentu hasilnya itu akan berbeda dan bahkan akan lebih kompleks ketika berkaitan dengan humaniora. Nah, selanjutnya penyusunan rancangan penelitian. Nah, untuk rancangan penyusunan penelitian ini hampir sama dengan langkah-langkah dari metodologi penelitian yang tentu berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang diidentifikasi serta dilihat hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Nah, lalu kita lihat proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data yang dilakukan ini tentu akan dilihat dari data primer maupun sekunder yang dijadikan objek sampling, lalu instrumen yang digunakan, serta metode yang dilakukan. Sehingga akan menghasilkan data yang harus perlu diolah. Jadi ketika masuk proses pengumpulan data, kita lebih menyerahkannya kepada apa namanya itu sampel ataupun data yang ada yang kita dapatkan. Jadi tidak ada interpretasi ataupun proses penggiringan, namun kita berupaya untuk mendapatkan data sebenar-benar data. Setelah itu barulah melakukan pengolahan dan analisis data. Jadi data yang terkumpul itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Selanjutnya, data lebih telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur dalam tabel metrik dan berbagai hal dalam proses pengolahan data. Nah, ketika menganalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Jadi peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Apakah analisis statistik atau analisis non-statistik. Nah, ini penting. Ketika analisis statistik, maka kita akan menggunakan model kuantitatif. Ketika kualitatif, non statistik, maka tentu akan ada prosesnya konten analisis, deskriptif analisis, dan berbagai halnya. Nah, hasil analisis statistik akan terwujud angka-angka. Demikian juga hasil uji statistik. Ini kan perlu dibuat keputusan mengenai hasil analisis atau hasil uji
atau keputusan yang digunakan dapat dikonvensionalkan. Jadi konvensinya itu 1% dan 5%. Ini berkaitan dengan uji statistik yang dilakukan akan diperoleh hasil uji dalam dua kemungkinan. Hubungan antara variabel-variabel penelitian atau perbedaan antara sampel-sampel yang diteliti sangat signifikan, 1% atau signifikan 5% atau signifikan pada taraf signifikansi sekian persen. Sedangkan hubungan antara variabel-variabel penelitian atau perbedaan antara sampel-sampel yang tidak signifikan. Nah, ini ada interpretasi hasil penelitian. Jadi ini apa? Proses penggunaan pengolahan datanya, apakah statistik atau non-statistik. Lalu ada proses interpretasi. Perlu kita lihat landasan teorinya, sampel yang digunakan, alat pengambil data, rancangan penelitian, perhitungan-perhitungan, variabel-variabel luaran yang dapat dilakukan. Nah, inilah hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses interpretasi. Landasan teori berarti melihat informasi mengenai perkembangan mutakhir dalam bidangnya atau tidak mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat untuk merumuskan hipotesis. Jadi landasan teoritis ini sebagai jangkar untuk memunculkan hipotesis. Lalu sampel yang hendak diambil, populasinya seperti apa, lalu alat pengambil datanya seperti apa, dan rancangan penelitiannya. Disinilah perhitungan yang memberikan aspek-aspek berkaitan dengan sampel data. Ini variabel luaran itu menunjukkan apa ya, apa yang data yang diperlukan atau data yang memang ini tidak langsung berkaitan dengan kajian-kajian yang hendak diteliti. Saya kira itu gambaran secara umum berkaitan dengan sampling.